Kalau RK dibiarkan terus-terusan naik, apa yang terjadi? Kepercayaan dirinya terlalu besar. Nanti ujung-ujungnya RK tidak jauh beda dengan Pak Anies Baswedan. Orang yang terlalu sombong, terlalu arogan. Kalau sekarang, biarkan RK itu merasakan sendiri. Ternyata popularitas dia, elektabilitasnya dia yang tinggi, tidak dapat menjamin bahwa isu-isu Islam itu sudah mulai menjauh dari masyarakat. Masyarakat sudah mulai berbicara kesejahteraan. Masyarakat sudah mulai berbicara tentang pendidikan. Masyarakat sudah mulai berbicara tentang apa yang bisa dilakukan mengatasi pengangguran, kemacetan, dan inilah yang terjadi. Tidak lagi narasi tentang euforia yang waktu itu mengalahkan Pak Ahok. Kemajuan dari pola pikir Masyarakat ya. masyarakat sudah mulai rasional, tidak lagi Iya, iya. sekedar pemilih sosiologis. Nah, sekarang kita masuk ke pilkada ya. Belakangan ini kan pilkada agak seru ya di Jakarta. Tadinya kan yang leading kan Ridho ya. Jauh. Sekarang Pramono menyusul. Dan ada beberapa survei yang mensejajarkan dua kandidat ini ya menjadi seru. Iya. Bagaimana Anda melihat pergeseran di satu sisi kenaikan Pramono dan Dul yang begitu cepat, ya kan? Sementara penurunan yang terjadi pada Ridwan Kamil. Apa yang terjadi sebenarnya? Iya, ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Yang pertama itu tadi saya mulai dengan pernyataan kalah menang tetap menyenangkan hati penguasa politik. Ya. Artinya tetap senang Pak Prabowo. Kenapa? Kita bisa menyebut satu sisi, kalau RK dan Suswono masuk menang satu putaran, ini kan di Jakarta potensi 2 putaran. Apa yang terjadi? Yang terjadi demokrasi di Indonesia kurang seru. Kalau 2 putaran, masyarakat akan sangat antusias. Ya. Satu itu. Yang kedua, kita juga melihat kalau seandainya RK saat ini sama Suswono bisa menang, apa yang terjadi menang satu putaran? Yang terjadi adalah PKS semakin sombong. PKS semakin arogan. Sekarang, partai yang lain itu sangat senang hati bagi mereka. Karena PKS ternyata blunder. Ya. Dan PKS pun blundernya dalam hal agama. Sementara dia bawa narasi Islam, tapi dia yang malah menghina Islam itu sendiri lewat kesalahan bahasa atau salah ucap yang dilakukan oleh Suswono. Dan berikutnya, apa yang terjadi? Yang terjadi juga menguntungkan bagi Prabowo maupun bagi pemerintahan. Karena kalau tidak, RK saat ini, dia akan jumawa, dia akan merasa kuat, dan apa yang terjadi nantinya? Dia berpikir bahwa dia layak sebagai calon presiden ke depannya. Padahal belum tentu dia layak. Buktinya saja di Jakarta dia penerimaannya malah merosot tajam. Dan itu membuktikan bahwa kerja RK masih dipertanyakan oleh masyarakat. Jangan-jangan RK ini jagonya cuma di media sosial. Tidak di hati rakyat dan tidak di lapangan. Dan ini adalah suatu hal yang saya rasa catatan menarik bagi RK dan Suswono. Berikutnya, apa yang kita bisa lihat dari situasi ini? Lagi-lagi, di Jakarta, andai pun Pramono dengan Rano yang menang sekalipun, dia bisa menjembatani antara kepentingan dari pemerintah dengan Megawati, kepentingan dari pemerintah dengan PDI Perjuangan. Karena Pak Pramono ini sangat loyal dengan pemerintahan. Dan Pak Pramono ini dekat dengan Bu Mega dan dekat juga dengan Pak Prabowo, dekat juga dengan Pak Jokowi. Ini artinya tidak ada yang salah. Tapi kalau RK, ini adalah simbolnya Golkar sekali. Dan Bahlil ini yang membocorkan, yang merasa dia lebih besar daripada Pak Prabowo. Dengan menyatakan dia mendapatkan 8 kursi di kementerian. Dan dia menyatakan harusnya Golkar itu cuma dapat 5 dari posisi itu. Dan apa yang terjadi? Dengan terjadi katanya Pak Bahlil terjadi tukar guling. Tukar guling untuk posisi ketua MPR dengan posisi menteri dari Golkar. Apa yang terjadi kalau seandainya sekarang RK ternyata kalah, turun,
secara tidak langsung tamparan keras buat Bahlil. Bahwa Bahlil ini tidak ada apa-apanya. Buktinya Jakarta tidak bisa dipegang oleh Bahlil. Buktinya Jakarta tidak bisa dijaga ketat kan. Dan ini artinya membuktikan bahwa sisi yang lain keberhasilannya dari Gerindra juga. Karena RK ditarik ke Jakarta Supaya supaya Deddy Deddy Mulyadi. Mulyadi itu kuat di Jawa Barat. Dan RK ambles, posisi untuk capres pun dia ambles. Posisi Golkar di Jawa Barat dikuasai nanti oleh Gerindra. Gerindra. Dan ini yang saya bilang, apapun yang terjadi, menang atau kalah pun tetap menguntungkan penguasa politik. Menang atau kalah pun tidak ada masalah buat Pak Prabowo. Yang paling ditakutkan sama Pak Prabowo, pemerintah, saya yakin lebih di Jawa Tengah ketimbang di DKI Jakarta. Karena Jawa Tengah, kalau seandainya dimenangkan oleh Andika Perkasa, dia punya kekuatan untuk menjadi minimal wakil presiden. Dan dia bisa menjadi suatu bintang baru bagi PDI Perjuangan. Dan jangan lupakan, Ganjar awalnya dari Jawa Tengah. Bisa jadi kemudian Andika ini adalah suatu hal yang sangat dijaga ketat oleh Pak Prabowo. Karena bisa jadi nanti perang bintang pula antara Prabowo dengan Andika Perkasa. Dan ini adalah situasi yang saya rasa lebih mengkhawatirkan di Jawa Tengah ketimbang melepaskan DKI Jakarta. Dan melepaskan DKI Jakarta pun secara real ini artinya juga menunjukkan bahwa situasi RK ini masih menjadi pertanyaan. Di mana kematangan RK untuk berkampanye? Di mana kematangan RK yang populer, yang rekam karirnya bagus, yang hasil kinerjanya bagus, tapi ternyata tidak bisa di DKI Jakarta. Dan ini malah sebuah hal yang menarik. Kalau RK dibiarkan terus-terusan naik, apa yang terjadi? Kepercayaan dirinya terlalu besar. Nanti ujung-ujungnya RK tidak jauh beda dengan Pak Anies Baswedan. Orang yang terlalu sombong, terlalu arogan. Kalau sekarang, biarkan RK itu merasakan sendiri. Ternyata popularitas dia, elektabilitasnya dia yang tinggi, tidak dapat menjamin bahwa ia tidak butuh Pak Jokowi, tidak butuh Pak Prabowo. Sekarang akhirnya kan RK turun menemui mereka. Dan akhirnya RK pun menyadari bahwa oh ternyata ia juga tidak laku-laku banget. Dan ini adalah membuktikan bahwa DKI Jakarta ini adalah bukan lagi wilayah yang dikuasai oleh RK. Bahkan ini adalah pembuktian. Ternyata PKS itu adalah juga perlu dikhawatirkan oleh Gerindra. Karena PKS hasil surveinya, kader-kadernya yang tidak loyal, tidak memilih RK lebih besar. 30% mereka tidak memilih RK. Bahkan bisa dilihat dari 6 partai yang paling benar-benar krusial adalah soal Islam. Basis Islam ternyata tidak relevan dengan RK maupun Suswono. Artinya, dari sini jadi pelajaran bahwa masyarakat semakin meninggalkan asumsi ataupun bahasan Islam di pemilihan umum. Euforia tentang agama Islam, euforia tentang isu-isu Islam itu sudah mulai menjauh dari masyarakat. Masyarakat sudah mulai berbicara kesejahteraan. Masyarakat sudah mulai berbicara tentang pendidikan. Masyarakat sudah mulai berbicara tentang apa yang bisa dilakukan mengatasi pengangguran, kemacetan, dan inilah yang terjadi. Tidak lagi narasi tentang euforia yang waktu itu mengalahkan Pak Ahok. Nah, ini suatu sentimen yang bagus saya rasa. Ya, kemajuan ya. Iya, kemajuan dari pola pikir Masyarakat ya. Masyarakat sudah mulai rasional, tidak lagi sekedar pemilih sosiologis. Ya, ya. Nah, kalau disingkat cara pandang Anda tadi ya, dinamika Pilkada DKI Jakarta, ini pasti 2 putaran ya? Jelas, memang yang diharapkan itu 2 putaran. Kenapa 2 putaran? Karena kalau seandainya 1 putaran, saya rasa jelas sekali kekuatan RK itu tidaklah besar saat ini. Karena ada PKS, Golkar, Nasdem, Demokrat, PKB, P3, 6 partai yang jelas-jelas dukungannya itu sifatnya dinamis. Tidak lagi mereka mendukung RK sepenuhnya. Dan berikutnya,
Kalau seandainya 2 putaran ini terjadi, Ya. ini sangat menyenangkan bagi masyarakat. Karena di Oh, situ ya, itu ya. nanti bisa kelihatan di mana letaknya PKS itu berdiri dan di mana letaknya Anies Baswedan. Nanti ia akan keluar dengan sendirinya dan nanti pun juga akan terlihat di mana letaknya Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Ibu Mega. Mereka akan bertarung habis-habisan. Dan saya rasa ini adalah kesempatan baik bagi masyarakat Ya, untuk untuk memperlihat ya. mendapatkan hal yang benar-benar layak memimpin DKI Jakarta. Kalau 1 putaran saja, saya rasa RK itu belum cukup kuat. Karena Suswono itu jelas-jelas tidak representasi dari warga Jakarta. Sementara Pramono dengan dulnya itu representasi warga Jakarta. Dan ini adalah suatu hal yang menarik. Dan ini membuktikan kalau saya melihat kesempatan emas buat Pramono dan Rano untuk menunjukkan bahwa PDI Perjuangan itu masih ada kelasnya. Karena dia bisa masukkan putaran 2. Udah oke ya. Luar biasa Anda punya analisa. Nah, menurut Anda ini siapa yang bakal menang? Ayo. Kalau bakal menangnya itu, kita akan melihat siapa kira-kira yang nanti akan membuat hati Pak Prabowo itu senang. Yang akan membuat hati Pak Jokowi itu senang. Karena sebenarnya kalau berbicara tentang pemilihan umum, pemerintah itu bisa saja merasa bahwa perlu soliditasnya itu kuat. Tapi saat ini saya yakin Gerindra maupun Prabowo lagi mempelajari, bisa nggak nih partai-partai dipegang, dipercaya soliditasnya. Kalau seandainya tidak masuk di putaran kedua, itu artinya mereka begitu solid. Tapi kalau masuk putaran kedua, itu artinya mereka tidak solid. Dan ini kesempatan bagi Pak Prabowo untuk mengevaluasi menteri-menterinya, untuk mengevaluasi partai politik yang mendukung pemerintah. Jangan-jangan korelasinya adalah partai-partai politik bersemangat di awal menaikkan RK, menaikkan Suswono itu karena ingin jabatan menteri. Setelah jabatan menteri selesai, mereka menurun. Mereka kembali mencair dan mereka kembali memilih. Udahlah, jangan dukung RK sama Suswono. Kita kembali saja mendukung Pramono dengan Dul. Dan ini adalah kesempatan evaluasi. Jadi ada makanya, partai yang tidak loyal. Makanya Anda sebut tadi menang kalah sama aja sama dia ya. Iya. Bagi penguasa politik itu rumusnya itu. Menang kalah tetap menyenangkan bagi penguasa politik. Oke. Baik, sekarang kita lihat lagi sedikit. Bagaimana kemarin Pak Jokowi datang dari Solo ya, bawa cucunya dengan ibu, terus pergi naik MRT. Banyak orang mengatakan bahwa dia akan turun untuk mendukung RK. Iya. Apa yang dilakukan Pak Jokowi adalah simbol. Dan ini adalah suatu hal yang menarik lagi. Pak Jokowi itu diharapkan mendukung baik di Jakarta maupun di Jawa Tengah. Bahkan Pak Jokowi itu mengalahkan Ibu Megawati. Harapan dukungan Ibu Megawati itu cuma 28,6%. Itu di Jawa Tengah ya. Sedangkan ke Jokowi bisa sampai 43%. Ini artinya apa? Pamornya Ibu Megawati itu lama-lama meredup. Pamornya Pak Jokowi lebih tinggi. Dan kalau kita berbicara seseorang yang sudah pensiun, bahkan dikatakan bebek lumpuh dalam tanda kutip, Pak Jokowi, ternyata Pak Jokowi ini masih diperhitungkan di perpolitikan. Bahkan masih menakutkan. Kenapa masih menakutkan? Buktinya Asto orang sudah pensiun saja dibilang masih cawe-cawe. Padahal yang bisa cawe-cawe adalah yang presiden. Orang sudah pensiun dianggap bebek lumpuh kok masih dianggap cawe-cawe. Itu kan suatu hal yang sangat dramatis sekali. Bahkan lebih menariknya lagi, kalau seandainya kehadiran Pak Jokowi bisa membuat RK dan Suswono naik kembali elektabilitasnya, pertanyaannya, ngapain capek-capek kampanye kalau ternyata Pak Jokowi saja sudah bisa menarik masyarakat? Dan artinya mesin partai itu dipertanyakan. Kenapa mesin partai bisa kalah dengan satu orang Pak Jokowi? Begitu dicintai sama masyarakat kok bisa menaikkan elektoralnya dari RK dalam segi elektabilitas. Lalu kemana mesin-mesin partai? Dan kemana PKS yang waktu itu berjaya di DKI Jakarta? Dan kemana yang lain partai-partainya?
Dan kemana Golkar, kemana RK? Ini menjadi suatu pertanyaan. Dan lebih mirisnya lagi, kalau ternyata 633 relawan, Ya. 43 ormas yang mendukung RK yang katanya akan bertambah terus, ini tidak menaikkan efek elektoral. Tapi Pak Jokowi seorang diri bisa menaikkan efek elektoral. Bahkan Pak Jokowi bisa membuat Asto berang. Ya, ya. Asto keluar dari kandang, mencak-mencak. Nah, ini adalah suatu hal yang menarik, Menarik, gitu ya. loh. Padahal orang cuman naik bis, naik MRT. Ya, ya. Tapi kenapa orang seperti itu cuman jalan-jalan, makan, begitu menakutkan. Ketimbang mesin partainya yang sudah turun, yang sudah bilang bahwa dia menggunakan strategi layaknya Liga Italia, tapi ujung-ujungnya apa? Takut. Ujung-ujungnya mereka keok, bahkan dikalahkan 2,6%. Di Jawa Tengah, kandang banteng pun dikalahkan. Dan ini adalah suatu hal yang menunjukkan Pak Jokowi ini masih punya kekuatan dalam sisi personal branding dia. Seorang diri Pak Jokowi begitu menakutkan ketimbang relawan, Ya. ketimbang begitu banyak partai. Dan ini suatu hal yang saya rasa suatu anomali buat perpolitikan kita. Kok bisa-bisanya sosok satu orang Pak Jokowi yang kalau bahasanya orang-orang yang tidak suka, seorang yang kurus, seorang yang tidak menarik gambarnya, tapi lebih menakutkan ketimbang orang-orang yang terlihat gagah perkasa, kayak dipresentasikan atau representasikan Rambo, Andika, bisa kalah dengan sosok yang kurus. Dan ini artinya Rambo memalukan. Kalau Rambo bisa dikalahkan dengan orang yang kurus, gitu loh. Ya. Jadi bisa dikatakan gini ya, agak sedikit kesimpulan. Berarti makin sering Pak Jokowi ke DKI, iya kan, makin banyak yang takut bahwa Ridho akan menang. Iya. Ya, makanya Bisa kita lihat dulu nanti minggu depan. Bisa jadi. Iya. Kan masih ada 11 hari kan. Sekarang kan tanggal 11. Iya, benar. Nanti tanggal 27 kan, 16 hari lagi kan. Iya, kalau sampai RK bisa kuat, bisa menang satu putaran gara-gara Pak Jokowi yang sering datang ke Jakarta, pertanyaannya adalah organisasi PDI Perjuangan kemana? Satu organisasi kok bisa dikalahkan oleh satu orang, gitu loh. Rambonya kemana? Rambo. Tapi walaupun 2 putaran juga sama, kalau RK menang tetap itu pengaruh Jokowi kan. Iya, Kan jelas. udah kita lihat sekarang kan. Ya kan, Rano kan naik terus sama Pramono. Sementara RK udah stagnan kan. Jadi kalaupun 2 putaran, nggak usah 1 putaran. Iya. Kan pertarungan yang Anda bilang tadi kan dinamis untuk masyarakat dan sangat menyenangkan kan. Iya. Jadi nanti masih akan ada waktu masih panjang ya. Iya. Saya berharap malah Pak Jokowi itu jangan sering naik MRT, biar 2 putaran masuknya. Kalau Pak Jokowi sering naik MRT, yang ada adalah mempertanyakan, ini mesin partai kok bisa dikalahkan satu orang, gitu. Ya. Oke, kita lihat nanti ya. Nah, sekarang mengenai Jawa Tengah, kita ke Jawa Tengah. Di sana juga hampir mirip dengan Jakarta ya. Tadinya Lutfi udah leading ya, tapi sekarang sudah diikutin oleh Andika. Nah, apa yang terjadi sebenarnya sekarang di Jawa Tengah? Padahal Lutfi itu kan sangat dekat dengan Jokowi kan? Iya. Di Jawa Tengah itu saya rasa itu dia. Penyebabnya adalah bagaimana Andika dan bagaimana sosok dari PDI Perjuangan, Megawati, begitu turun ke sana. Dan sementara Lutfi dengan Tas Yassin ini terlalu percaya diri bahwa mereka bakalan menang. Dan ini dia, mereka melupakan Jawa Tengah itu bagaimanapun, walaupun kandang banteng itu satu sisi 42 kursi turun menjadi 33 kursi, ada 9 kursi hilang, kemudian ada sekitar 500.000 hilang suara, tapi tetap itu adalah kandang banteng, jadi tidak bisa diabaikan. Sisi yang lain, jangan lupakan, bagaimanapun Andika Perkasa ini adalah militer. Militer punya kepemimpinan yang kuat, dia punya kepemimpinan yang bisa, punya strategi, punya ilmunya, untuk turun-turun ke desa, ke daerah-daerah dengan cara yang sangat kuat sekali. Bahkan militer ini lebih baik daripada sipil. Apalagi yang kita bisa lihat? Pertama adalah militer ini sangat menjaga rahasia. Sangat
loyal. Sementara sipil belum tentu bisa menjaga rahasia dan loyal. Bahkan kepemimpinan sipil ini kadangkala mencela-mencele. Dan sisi yang lain, ada suatu plot atau persepsi yang antara Rambo dengan Sambo. Nah, ini yang juga Ferry Sambodo. Nah, ini juga yang membuat situasi terjadi antara situasi tersebut. Dan tapi kalau ditanya bagaimana dengan Jawa Tengah, lagi-lagi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo lebih mengikhlaskan DKI Jakarta ketimbang Jawa Tengah dikuasai dan dimenangi oleh Andika. Karena satu, untuk mempermalukan PDI Perjuangan. Kalau DKI Jakarta kalah, itu pun sudah menang buat Gerindra. Kenapa? Karena Golkar kalah di DKI Jakarta. Orang terkuat dari Golkar kalah di DKI Jakarta. Yang pertama itu PDI Perjuangan yang harus dikalahkan. Yang kedua menjaga bagaimana legasi atau warisan dari Jokowi maupun Gibran. Dan yang ketiga adalah lumbung pangan juga di sana. Dan Tas Yassin pun mengatakan bahwa Pak Prabowo menginginkan Jawa Tengah itu menjadi lumbung pangan nasional. Jawa Tengah ini menjadi sebuah tempat yang memang secara politik dia sangat besar suaranya di sana dan sangat penting sekali bagi Gerindra untuk menggigit di sana atau menguat di sana. Berikutnya, dengan Pak Prabowo turun ataupun di Jawa Tengah konsentrasinya, ini sangat jelas. Pak Prabowo bisa mengikis kesempatan orang-orang yang akan mengganggu dia nantinya untuk pencalonan kedua. Karena lagi-lagi, itu yang tadi saya bilang, PDI Perjuangan sedang tidak banyak orang-orang yang bisa diplot untuk jadi capres dan cawapres. Kalau tidak, Jawa Tengah ini menjadi sebuah daerah yang lagi-lagi bisa mencela-mencele dengan pusat. Dan itu dibuktikan waktu Piala Dunia U20. Ganjarlah yang menolak U20 dilakukan. Dan sementara pusat sudah oke, wali kota sudah oke di Solo. Dan ini membuktikan lagi, memang Jawa Tengah itu harus benar-benar diambil alih. Dan DKI Jakarta pun seandainya tidak diambil alih, tetap Pramono itu adalah bagian dari pemerintahan. Pramono itu tetap maju itu karena dukungan Pak Jokowi. Sementara kalau Andika maju ini bukan karena dukungan 100% Pak Jokowi, tapi dia memang representasi dari PDI Perjuangan yang butuh sosok baru, tokoh baru untuk dimunculkan di sana. Makanya Jawa Tengah itu wajib dimenangkan oleh dimenangkan oleh Pak Jokowi, dimenangkan oleh Pak Prabowo, dan dimenangkan oleh Kim. Karena ini adalah wilayah terbesar. Suaranya, masyarakatnya besar. Dan ini adalah untuk legitimasi pemerintahan, dan ini adalah untuk bagaimana proses swasembada pangan itu berjalan. Jadi artinya bagi pemerintahan Prabowo atau Kim lebih penting berharap kemenangan dari Lutfi di Jawa Tengah ketimbang kemenangannya Ridho di sini ya. Iya. Kalau disuruh pilih gitu. Kalau bisa dua-duanya kan lebih bagus ya. Jelas. Nah, tapi kalau suruh pilih konsentrasi lebih banyak di sana. Jelas. Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu adalah citranya Indonesia. Citra bagaimana nanti membangun Indonesia. Dan citra bagaimana nanti Pak Prabowo menunjukkan bahwa Banteng itu tetap keok. Karena di Jakarta bukan kandangnya. Jakarta kandangnya PKS. Tapi dua kekalahan, artinya kalau di Jakarta RK Suswono itu kalah, PKS itu yang dijungkirkan. Satu, di kandangnya sendiri. Kedua, kalau Andika Perkasa dikalahkan di sana, itu artinya pemerintah juga menjungkirkan PDI Perjuangan. Artinya dua partai besar itu yang merasa besar itu keok. Dan artinya tadi Gerindra punya kekuatan lebih besar, punya power lebih besar, menumbalkan PDI Perjuangan untuk menang di DKI Jakarta sekaligus menumbalkan Golkar sekaligus PKS. Dan ini semakin menunjukkan kekuatan Gerindra nantinya. Kalau Gerindra konsentrasi memenangkan Jawa Tengah. Dan di Jawa Barat sudah jelas Deddy Mulyadi nggak bisa dikejar. Dan ini membuktikan partai-partai besar yang selama ini merasa kuat,
PKS, di DKI Jakarta, Jawa Tengah PDI Perjuangan, Golkar pun semuanya dilibas oleh Gerindra. Dan ini adalah, saya bilang, ini adalah kemenangan yang tetap menyenangkan bagi penguasa politik. Begitu pula kalau Jawa Timur ya. Jawa Timur jelas, Jawa Timur susah untuk dikalahkan di sana. Di wilayah 5 Jawa itu tetap kekuatan terbesar adalah di Kim. Tapi di DKI Jakarta itulah Kim mulai merosot. Dan penyebab merosotnya adalah PKS. PKS ini terlalu jumawa, dia berpikir bahwa dia bisa menarik masanya Ridho menarik masanya Anies Baswedan, ternyata gagal. Dan PKS juga merasa bahwa ia adalah yang nomor 1, pemenangnya, ternyata tidak bisa mendongkrak. Dan ini membuktikan bahwa PKS ini bisa jadi duri dalam daging. Karena PKS yang juga menyebabkan kekalahan dari RK. Dan ini sangat menarik bagi Pak Prabowo, mengunci PKS supaya tidak bisa bermain di level nasional. Nah, ini artinya, karena PKS ini kan satu-satunya, kans paling kuat adalah di DKI Jakarta. Karena dia ada wakil kepala daerahnya. Dan dia berusaha untuk dari sanalah dia memulai main di pentas nasional. Ya. Tapi kalau dia kalah, RK, Suswono, itu artinya PKS lagi-lagi tidak layak, tidak pantas, dan tidak bisa main di pentas nasional. Dan ini artinya membuktikan, lagi-lagi, penguasa politik itu bisa tetap tenang. Kalah menang cuman menyingkirkan RK saja, bukan menyingkirkan kekuatan Gerindra. Bahkan Gerindra lebih kuat daripada partai-partai itu. Jadi bisa dikatakan dari seluruh wilayah yang perlu diperhatikan adalah yang paling penting Jawa Tengah saat ini ya. Jawa Tengah saat ini adalah suatu hal yang sangat penting. Karena nilai historis sekali bagi PDI Perjuangan. Dari PNI kan di Jawa Tengah juga menang. Dan bagaimana ia juga menunjukkan ini kandang banteng. Dan Jawa Tengah itu juga pertarungan bagaimana ternyata memukul mundur militer juga. Jadi secara tidak langsung kalau seandainya Andika Perkasa itu gagal, Panglima TNI akan berpikir ulang. Apakah ia mau? Ia seorang Panglima TNI, maju di pilkada ternyata kalah. Dan ini catatan buruk bagi Andika Perkasa dalam menjaga kualitas demokrasi sekaligus kualitas dari militer itu sendiri. Di politik ya? Iya, karena militer di politik itu juga cukup merasa bahwa ia punya kekuatan, ia punya pengaruh. Dan contohnya adalah Andika. Dan kalau Andika ini menang, bisa jadi semakin militer semakin merasa percaya diri. Tapi kalau Andika itu kalah, militer bisa jadi akan berpikir ulang. Lebih baik mereka berada di pos-pos kementerian, berpikir pertahanan dan keamanan, ketimbang ia benar-benar mendedikasikan untuk politik, untuk politis. Dan kalau ini yang terjadi, kembali lagi, bisa jadi keinginan militer berpolitik semakin besar. Tapi kalau Andika bisa dikalahkan, keinginan politik militer menjadi evaluasi bagi diri mereka. Karena Andika adalah wajah militer, Panglima TNI yang memalukan kalau kalah di Jawa Tengah. Dikalahkan pula oleh polisi. Ya, jadi kalau bisa dikatakan gini, prediksi Anda, ya, siapa yang bakal menang di Jawa Tengah nantinya? Kalau sesuai prediksi, sesuai hasil survei, rasa-rasanya jelas Lutfi Tasyahsin tinggi. Karena perbedaannya, kalau ada yang bilang bahwa Andika Perkasa itu tinggi, itu masih dalam sentimennya 0. Belum 1 atau 5%. Hasil survei yang mengalahkan Tasyahsin. Tapi dari hasil-hasil survei yang lain, itu sudah menunjukkan kekuatannya. Dan jangan lupakan pula, mau cuma 0% atau di bawah 1% pun, Jawa Tengah tidak akan masuk putaran kedua. Jadi, kemenangan Lutfi itu masih bisa kuat di sana, ketimbang di DKI Jakarta. Karena di sana, Jokowi masih di sana juga. Jadi kalau mengalahkan cuma 2% atau berapa persen pun, tetap menang di Jawa Tengah, Jawa Timur, begitu juga di Sumut ataupun di daerah-daerah lainnya, kecuali DKI Jakarta masuk putaran kedua. Dan itu yang tadi yang saya bilang. Kalau Jawa Tengah dimenangkan oleh
Kim dimenangkan oleh pemerintah di daerah Jawa dan Sumatera, dimenangkan oleh pemerintah. Sementara DKI Jakarta masuk putaran kedua, setidak-tidaknya wajah demokratis kita masih tinggi. Ya, ya. Tapi kalau semuanya direbut satu putaran, apa yang terjadi? Nanti akan banyak narasi yang menyatakan bahwa presiden cawe-cawe, mantan presiden cawe-cawe. Nah, ini malah berbahaya nantinya. Jadi saya merasa biarkanlah masuk putaran kedua sekaligus melihat sejauh mana PKS loyal kepada pemerintah. Ya. Dan ini kesempatan mengevaluasi PKS dan menyingkirkan PKS dari pemerintahan. Saya kira luar biasa ya analisanya. Cukup dalam ini. Ya, jadi mari kita lihat minggu depan ya. Iya. Kita coba lagi. Karena begini, tanggal 27 itu kan Hari Rabu. 2 minggu ya. Iya. Hari Rabu ya. Jadi kalau sekarang Senin depannya baru bisa lihat apa yang terjadi seminggu kemudian ya. Iya. Jadi kita akan undang lagi nanti ya. Terima kasih loh Bung Efriza ya, Sama-sama. Mas ya.